Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita di channel ini yang sedikit membahas tokoh-tokoh Islam dunia yang memberi banyak inspirasi kepada seluruh umat Islam dalam mengarungi kehidupan di dunia dalam persiapan diri menuju alam yang paling hakiki, yaitu alam akhirat. Pada ulasan berikut ini masih kita berbicara tokoh Islam yang mungkin banyak kita tidak tahu profil dan riwayat perjalanannya, dan ini penting untuk kita pelajari untuk menambah hasanah keilmuan kita dalam menuntut ilmu agama sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk terus dapat update narasi dan ulasan-ulasan tokoh-tokoh Islam yang paling berpengaruh di dunia, terus dukung channel ini dengan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, semuanya gratis. Dan share ke saudara-saudara kita yang lain sebagai sarana silaturahmi dalam menjalin persaudaraan antar umat Islam. Ajaran Islam tak hanya berbicara masalah fikih, ibadah, dan akhlak. Di dalamnya, juga dibahas tentang masalah tasawuf, yakni pendekatan diri kepada Allah melalui pemahaman yang lebih mendalam dengan hati. Salah satu tokoh yang mempunyai andil besar dalam proses transformasi tasawuf pada abad ketiga adalah Imam Junaid. Nama lengkapnya adalah Junaid ibnu Muhammad Abu Al-Qasim Al-Hazzaz Al-Baghdadi, berkisar 297 Hijriah atau 910 Masehi. Tak ada sumber yang bisa memastikan kapan tokoh sufi fenomenal ini dilahirkan. Namun, berdasarkan sejumlah data, Junaid lahir pada tahun 210 Hijriah di kota Baghdad. Junaid kecil dibesarkan dalam lingkungan yang agamis. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh oleh paman dari ibunya, As-Sari As-Sakati, seorang tokoh dan pemimpin kaum sufi terkemuka di Baghdad. Sejak usianya masih belia, Junaid sudah terbiasa berkumpul dengan para ahli tasawuf. Pasalnya, tempat tinggal sang paman sering dijadikan tempat pertemuan bagi para syekh dan ulama guna mengadakan majelis ilmu dan muzakarah. Suasana tersebut turut membentuk karakter Junaid pada kemudian hari. Ayahnya sendiri berprofesi sebagai seorang tukang kaca. Nenek moyang Junaid berdarah Persia yang berasal dari Nahavan, salah satu kota tua di Iran. Bakat dagang tersebut diwarisi Junaid. Ia memiliki toko dan tergolong sebagai pedagang yang sukses. Tempat ia berdagang ramai didatangi pengunjung. Keberhasilannya di dunia bisnis tidak serta-merta membuatnya silap. Ia tetap tampil sebagai sosok Junaid yang zuhud dan tidak rakus dunia. Junaid akan bergegas menutup tokonya saat waktu azan sholat tiba. Harta pun tak membuatnya lupa diri. Junaid gemar menyedekahkan kekayaannya itu untuk kaum duafa. Demikianlah, bahwa kecintaannya terhadap ilmu tasawuf sangatlah tinggi. Hal ini diungkapkannya dengan berkata, "Apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya, sekalipun harus merangkak." Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Kawariri Al-Hazzaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Al-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i, dan akhirnya menjadi kadi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur Al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Salah satu murid Al-Junaid adalah Mansur Al-Halaj. Pada suatu saat ia mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi ketika ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan Al-Halaj dalam pemikirannya. Pada satu sisi, ia sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Halaj. Namun ketika Al-Halaj banyak mengumbar pernyataan spiritual, satahat, yang membuat umat Islam yang awam menjadi bingung. Berdasarkan keputusan sidang pengadilan, ia terpaksa, dalam kedudukannya sebagai kepada Kadi Baghdad, menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati Al-Halaj. Pada surat itu ia menulis, berdasarkan syariat, ia bersalah. Menurut hakikat, Allah yang Maha Mengetahui. Al-Junaid sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh dalam Itaf Al-Daki adalah ucapannya, "Pengetahuan kami ini terlepas dari Al-Quran dan Al-Sunnah." Dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid harus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Pernah suatu ketika, Imam Junaidi al-Baghdadi berjumpa dengan seorang bahlul, yang perilaku dan penampilannya seperti orang gila. Ketika berjumpa dengan ulama terkemuka itu, si bahlul mengajukan sebuah pertanyaan. "Siapa kamu?" tanya si bahlul. "Aku Imam Junaidi al-Baghdadi." "Apa pekerjaanmu?" tanyanya lagi. "Aku membimbing dan mendidik murid-muridku ini," jawab Imam Junaidi al-Baghdadi yang menegaskan beliau seorang guru dan ulama besar. "Kalau begitu, kamu pasti tahu adab makan?" tanya si bahlul itu. "Ya, aku tahu," jawab Imam Junaidi al-Baghdadi. "Bagaimana caranya?" tanya si bahlul. "Aku memulai dengan mengucapkan bismillah, menikmatinya dengan penuh syukur. Setelah itu aku mengucapkan alhamdulillah." "Ternyata kamu belum mengetahui adab makan," jawab si bahlul sambil berpaling dan pergi meninggalkan Imam Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi memanggilnya, "Hei, jangan pergi dulu." Si bahlul itu berhenti melangkah dan berpaling sambil berkata, "Sekarang pun kamu tidak tahu adab berbicara." Imam Junaidi terdiam. "Kamu tahu adab tidur?" tanya si bahlul. "Ya, aku tahu. Terangkan kepadaku," pinta si bahlul. "Sebelum tidur aku mengerjakan sholat isya terlebih dahulu. Kemudian aku berdoa, lalu menuju kasur dan berbaring sesuai sunnah yang Nabi ajarkan." Si bahlul menjawab, "Ternyata kamu bukan saja tidak tahu adab makan dan adab bicara, bahkan kamu tidak tahu adab tidur. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang ulama?" Imam Junaidi al-Baghdadi terdiam. "Baiklah, kalau begitu ajarkan kepadaku adab makan, adab bicara dan adab tidur." Si bahlul pun berkata, "Adab makan. Seharusnya kamu harus mengetahui dahulu bahwa apa yang menjadi makananmu itu adalah sesuatu yang berasal dari sumber yang halal. Engkau hanya sia-sia membaca basmalah dan zikirmu atas makananmu, jika makananmu itu bersumber dari sesuatu yang haram. Adab makan, kau harus memastikan makananmu itu berasal dari harta yang halal. Barulah engkau makan dan mengucapkan basmalah. Adapun adab bicara, kau harus memastikan bicaramu berasal dari hati yang bersih. Sia-sia kau bicara tentang pengajaran nasihat agama, bicara tentang Al-Quran maupun hadits, bicara tentang ilmu pengetahuan, sedangkan hatimu dipenuhi rasa dendam, penuh hasad, iri dengki, serta kemunafikan. Itulah adab tidur yang sesungguhnya." Dari pengajaran si bahlul yang tampak seperti orang gila itulah, Al-Imam Junaidi al-Baghdadi mulai menyadari kekurang sempurnaan ilmunya. Imam Junaidi al-Baghdadi mulai mendalami ilmu tasawuf guna memahami serta menyingkap hakikat-hakikat batin yang tidak ia dapatkan dari keilmuan sebelumnya. Kisah sembuhnya kebutaan Imam Junaidi al-Baghdadi berkat berwudu. Simak berikut kisahnya. Selain dikenal sebagai ulama sufi, Imam Junaid al-Baghdadi termasuk orang pertama yang menyusun dan membahas tentang ilmu tasawuf dengan ijtihadnya. Banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang ilmu tasawuf berdasarkan kepada ijtihad Imam Junaid al-Baghdadi. Pada suatu hari Imam Junaid al-Baghdadi mengalami sakit pada kedua matanya. Setelah sekian lama mencoba pengobatan, bertemulah ia pada seorang tabib yang beragama Nasrani. "Sakit mata ini bisa sembuh, asal tidak sampai terkena air. Jadi jangan dulu membasuh matamu dengan air," pesan tabib itu. Mendapat penjelasan itu, Imam Junaid mengambil kesimpulan bahwa sang tabib tengah berupaya mencegahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Jika mataku tak terkena air, maka bagaimana aku bisa berwudu untuk menghadap Rabbku?" katanya dalam hati. Akhirnya, Imam Junaid pulang ke rumah, dan dia langsung menuju tempat air dan berwudu dengan sempurna. Kemudian ia menjalankan salat sunnah 2 rakaat lalu membaringkan tubuhnya di tempat tidur untuk beristirahat. Subhanallah, ketika terbangun, matanya telah sembuh seperti sedia kala. Saat itu juga ada suara yang membisikkan kepada Imam Junaid. Imam Junaid sembuh karena memilih ridho Allah dibandingkan dengan matanya sendiri, ujar suara gaib itu. Keesokan harinya, tabib Nasrani mendengar kabar kesembuhan kebutaan mata Imam Junaid. Dia pun menanyakan kepada Imam Junaid perihal kesembuhannya. Akan tetapi sang tabib terkejut setengah mati, karena obat sakit mata Imam Junaid bukannya menghindari air seperti yang dia sarankan, tapi justru berwudu yang artinya membasuh wajah beserta mata dengan air. Karena takjub dengan hal itu,
Sang tabib pun menyatakan keimanannya, berpindah dari agama Nasrani ke agama Islam. Penyakit ini dari Allah, bukan dari makhluk. Maka obatnya pun darinya, kata Imam Junaid kepada tabib Nasrani itu. Subhanallah, Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Maka ingatlah wahai manusia, semua itu datangnya dari Allah, maka hanya kepada Allah lah seharusnya kita meminta karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Dan ada pula kisah Imam Junaid al-Baghdadi menolak hadiah. Segala sesuatu dalam kitab Tazkirah Al-Aulia, Fariduddin Attar menceritakan Imam Junaid menolak pemberian orang kaya untuk dirinya. Seorang yang sangat kaya memberikan hadiah untuk Imam Junaid al-Baghdadi, berupa uang sebesar 500 dinar. Ketika uang itu diserahkan padanya, Imam Junaid berkata, "Apakah kau memiliki harta lain?" Orang itu menjawab, "Iya, aku memiliki harta yang sangat banyak." Imam Junaid bertanya, "Apa kau masih membutuhkan harta lainnya?" Ia menjawab, "Tentu saja." Imam Junaid berkata, "Maka kau lebih berhak atas uang ini daripada aku. Aku tidak merasa membutuhkan uang ini. Alhamdulillah, aku tidak meminta dan menginginkannya." Fariduddin Attar, Tazkirah Al-Aulia, alih bahasa Arab oleh Muhammad Al-Ashli Al-Wastani Al-Syafi'i, 836 Hijriah, Damaskus, Darul Maktabi, 2009, halaman 438. Jangan pandang kisah di atas sebagai kebencian para sufi terhadap dunia, tidak. Kisah di atas adalah gambaran besar bahwa dunia beserta kemewahannya tidak memperbudak hati mereka. Meski Imam Junaid mengatakan tidak membutuhkan uang, bukan berarti ia seorang pemalas yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengemis. Imam Junaid adalah seorang pekerja keras. Orang-orang biasa memanggilnya dengan julukan Al-Kawariri yang artinya pedagang pecah belah. Apa yang dijalani para sufi sekedar mengamalkan zuhud. Dan tujuan zuhud bukan untuk menjadi miskin, tapi membersihkan hati dari perbudakan dunia. Meski hidup bergelimang harta, dia tidak akan jatuh dalam kubangan perbudakan dunia. Lagi pula, mengenali Tuhan tidak seperti perlombaan, yang ketika sampai di garis finish perlombaan selesai. Mengenali Tuhan adalah jalan bersambung, yang harus terus-menerus dilalui tanpa berhenti. Garis finishnya adalah ketika Tuhan memanggil kita. Sayyid Abu Al-Hasan Al-Syazili adalah satu dari sekian banyak sufi kaya. Hartanya sangat melimpah. Mengenali Tuhan adalah jalan bersambung, yang harus terus-menerus dilalui tanpa berhenti. Garis finishnya adalah ketika Tuhan memanggil kita. Sayyid Abu Al-Hasan Al-Syazili adalah satu dari sekian banyak sufi kaya. Hartanya sangat melimpah, namun, dia tidak pernah ragu menghabiskannya sekaligus untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kehilangan semua harta tidak membuat hatinya berat dan bersedih. Mendapatkan banyak harta tidak membuatnya terlena dalam pesona dunia. Karena itu dia mengatakan, "Kenalilah Allah, jadilah apapun yang kau mau." Dia gemar mengenakan pakaian mewah dan rapi. Bukan karena terjebak tren fashion masa kini, melainkan sebagai sarana dakwah. Suatu waktu ada orang yang bertanya kepadanya, "Hamba Allah macam apa yang memakai pakaian seperti ini?" Ada juga kisah Syekh Junaid al-Baghdadi dan tamunya yang baru pulang haji. Suatu ketika Syekh Junaid al-Baghdadi mendapat kunjungan dari seseorang yang baru saja pulang menunaikan haji. Meskipun ritual haji telah ia jalani, orang ini belum menunjukkan perubahan perilaku apa-apa dalam hidupnya. "Dari mana Anda?" tanya Syekh Junaid. "Saya baru saja pulang dari ibadah haji ke Baitullah." Orang itu menimpali. Imam Junaid bertanya, "Jadi, Anda benar-benar telah melaksanakan ibadah haji?" Orang itu menjawab, "Tentu Syekh. Saya telah menunaikan haji." "Apakah Anda sudah janji akan meninggalkan dosa-dosa Anda saat meninggalkan rumah untuk pergi haji?" tanya Imam. "Tidak Syekh, saya tidak pernah memikirkan hal itu," jawabnya. "Anda sejatinya tak pernah melangkahkan kaki untuk haji," tegas Syekh Junaid. "Saat Anda berada dalam perjalanan suci dan berhenti di suatu tempat semalaman, apakah Anda memikirkan tentang usaha mencapai kedekatan dengan Allah?" "Itu semua tak terlintas di benak saya." "Berarti Anda tidak pergi menuju Ka'bah, tidak pula pernah mengunjunginya." "Saat Anda mengenakan pakaian ihram dan melepas semua pakaian yang biasa Anda kenakan, apakah Anda sudah berketetapan untuk membuang semua cara dan perilaku buruk Anda, menjadi pribadi lebih baik?" tanya Syekh Junaid lagi. "Tidak Syekh,
Saya juga tak pernah berpikir demikian. Berarti Anda tidak pernah mengenakan pakaian ihram. Syekh Junaid menyayangkan. Saat Anda wukuf di padang Arafah dan bersimpuh memohon kepada Allah, apakah Anda merasakan bahwa Anda sedang wukuf dalam kehadiran ilahi dan menyaksikannya? Tidak, saya tak mendapat pengalaman apa-apa. Syekh Junaid sedikit kaget. Baiklah, saat Anda datang ke Musdalifah, apakah Anda berjanji akan menyerahkan nafsu jasmaniyah? Syekh, saya pun tak memikirkan hal itu. Berarti Anda sama sekali tak mengunjungi Musdalifah. Lantas Syekh Junaid bertanya, oh, kalau begitu, ceritakan kepadaku keindahan ilahiyah apa yang Anda tangkap sekilas saat tawaf. Tidak ada, Syekh. Sekilas pun saya tak melihat. Sama artinya Anda tidak mengelilingi Ka'bah sama sekali. Lalu, ketika sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, apakah Anda menyadari tentang hikmah, nilai, dan tujuan jerih payah Anda? Tidak, berarti Anda tidak melakukan sa'i saat Anda menyembelih hewan di lokasi pengorbanan. Apakah Anda juga mengorbankan nafsu keegoisan untuk menapaki jalan Allah? Tidak, saya gagal memperhatikan hal itu, Syekh. Artinya, secara faktual Anda tidak mengusahakan pengorbanan apa-apa. Lalu, ketika Anda melempar jumrah, apakah Anda bertekad membuang jauh kawan dan nafsu busukmu? Tidak juga, Syekh. Berarti Anda sama sekali tidak melempar jumrah. Dengan nada menyesal, Syekh Junaid menyergah, ulangi, tahun depan tunaikan haji lagi. Pikirkan dan perhatikan seluruh kewajiban yang ada hingga haji Anda mirip dengan ibadah haji yang dilakukan Nabi Ibrahim. Demikianlah cerita singkat tentang Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Semoga semua proses perjalanan tokoh Islam ini menjadi pembelajaran berarti buat kita semua, sehingga ini menjadi cermin buat kita betapa seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengalaman spiritual masing-masing memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan pengalaman spiritual kita saat ini? Apakah sesuai kaidah syariat agama? Maka penting untuk kita mencari guru yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi, agar nantinya kita merasa nyaman dalam beribadah dan tidak ragu-ragu dengan amalan kita. Terima kasih atas partisipasinya, kita akan sambung pada ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.